pesan dan kesan untuk semua anak-anak di Kabupaten Subang. Sudah 2 tahun setengah saya bertugas di Pengadilan Agama Biasa Subang. Bapak menjadi hakim sejak tahun berapa Pak? Paling penting adalah semangat belajar itu sendiri harus betul-betul bergelora. Yang kita tahu kan ya, lulusan madrasah itu animo masyarakat ya Pak, pandangannya hanya menjadi ustadz atau hal-hal yang bersifat keagamaan, KUA, misal di KUA atau saudara-saudara semua anak-anakku sekalian. Saat ini saya bersama dengan alumni MAN 4 Subang yang sekarang adalah MAN 1 Subang angkatan 86. Beliau ini luar biasa, Bapak sudah menjadi hakim ya Pak ya. Kita kenalkan dulu ya, kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan Bapak. Bapak, nama Bapak siapa Pak? Nama lengkapnya Bapak Esib Jelani. Betul, memang saya alumni dari tahun 1986. Yang sebelumnya saya dari Madrasah Sanawiyah Negeri Kasamalang, kemudian masuk 83, selesai 86 kemudian pulang. Kalau pulang sekolah itu di pesantren Al-Musabaqah Subang, Masjid Agung. Ya, dari saya belajar siang di sekolah, kemudian malam itu dengan Pak Kiai Haji Atang Abdul Kudus. Beliau Ketua Majelis Ulama Kabupaten Subang. Pak, kesan dan pesan Bapak, yang kita tahu kan ya, lulusan madrasah itu animo masyarakat ya Pak, pandangannya hanya menjadi ustadz atau hal-hal yang bersifat keagamaan, KUA, misal di KUA atau penyuluh. Tapi kan ini luar biasa, Bapak menjadi hakim sejak tahun berapa Pak? Tahun 1999. Hakim di mana Pak tepat? Di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sanggau. Oh, luar biasa. Jadi lulusan madrasah ternyata tidak hanya di keagamaan ya Pak. Iya. Ternyata bisa menjadi hakim, dan Bapak ini menjadi hakim di Kalimantan Barat ya Pak. Ya, dan perlu diketahui bahwa memang yang penting kita tidak melihat lagi sekolah mana, apa memang harus SMA atau SMU atau madrasah aliyah. Ketika dia sekolah keperguruan tinggi mengambil ilmu hukum, itu akan dengan sendirinya ada kesempatan untuk tes menjadi calon hakim dari seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, kebetulan saya alhamdulillah proses perjalanan hidup saya alumni dari MAN Subang, kemudian ngambil S1 di IAIN Bandung, dan setelah itu diberikan kesempatan untuk tes. Saya tes di Bandung, kemudian tes di Jakarta, lalu pendidikan 1 tahun di Jakarta, dan setelah itu berangkat menjadi hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sanggau selama 12 tahun setengah. Setelah itu saya pindah ke Pengadilan Agama Purwakarta selama 5 tahun, dan setelah itu kemudian pindah lagi ke Pengadilan Agama di Bekasi selama 5 tahun, dan pindah lagi, mutasi lagi ke Pengadilan Agama Majalengka selama 4 tahun, dan sekarang sudah 2 tahun setengah saya bertugas di Pengadilan Agama Subang. Meskipun memang sehari-hari berangkat dari Purwakarta gitu. Luar biasa Pak. Pesan dan kesan untuk semua anak-anak di Kabupaten Subang atau yang ada di Jawa Barat lah Pak, untuk bersekolah di madrasah itu bagaimana Pak? Kalau bagi saya yang penting punya kemampuan dan semangat yang belajar yang tinggi. Mau sekolah di SMA, mau sekolah di madrasah aliyah, atau yang sebelumnya di SMP atau di sanawiyah. Kalau memang dia punya semangat belajar yang tinggi, ingin menjadi cerdas, ingin menjadi baik, itu sekolah itu menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, menjadi orang yang lebih baik lagi dalam rangka dia menjadi orang yang berpendidikan pada akhirnya. Dan kalau pamannya dia sungguh-sungguh dalam belajar ketika mudanya, maka saya yakin ketika tua dia akan menjadi bekal, dan pada akhirnya bekal hidup gitu, bukan hanya bekal bagi mencari nafkah semata, tetapi juga bisa memberikan manfaat kepada pihak yang lain. Itu yang harapannya. Jadi intinya sekolah itu adalah tidak harus melihat SMU atau SMA.
SMP atau Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah. Semuanya juga kalau belajar dengan sungguh-sungguh, giat, rajin, semangat yang tinggi, didorong dengan doa, maka insya Allah apa yang dicita-citakan oleh dirinya akan tercapai. Ya, artinya madrasah itu tidak kalah dengan sekolah yang biasa ya Pak? Ya, persaingan sekarang itu kalau memang dirinya punya belajarnya semangat, tidak akan kalah. Gitu, bahkan bisa melebihi karena bagaimanapun kalau Madrasah Aliyah itu dia punya kelebihan pelajaran agama, Ya. akan menjadi lebih tambah nilai tambah atau menjadi nilai plus kalau memang belajar itu di Madrasah Aliyah. Iya, betul. Tidak sedikit orang yang dari Madrasah Aliyah kemudian masuk ke ilmu hukum, kemudian pada jadi jaksa, jadi hakim di lingkungan peradilan umum atau jadi jaksa di lingkungan kejaksaan. Bahkan juga tidak sedikit yang mereka menjadi teknokrat, bahkan jadi teknolog gitu, bahkan menjadi gubernur kita ya. dari madrasah ya Pak. Gubernur Pak kita Ahmad Heriawan itu adalah dari madrasah itu. Dia sekolahnya S1-nya malah dari LIPIA. LIPIA itu S1 yang Lembaga Pendidikan Indonesia Arab, itu notabene adalah belajar agama. Tetapi dengan kegigihan dia, semangat dia untuk mengabdi terhadap warga Jawa Barat sehingga bisa menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Ini contoh-contoh yang memang konkret itu. Tidak, artinya jangan lagi kepada adik-adik yang masuk Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, jangan minder. Semuanya dia terbuka untuk yang penting persaingan kita dan itu masih terbuka, dan yang paling penting adalah semangat belajar itu sendiri harus betul-betul bergelora gitu. Insya Allah kalau memang belajarnya sungguh-sungguh, dia giat, rajin, kemudian berdoa dan juga minta doa dari orang tua serta doa dari para guru-guru, insya Allah akan tercapai. Iya, terima kasih banyak Pak. Nah, anak-anakku sekalian, jangan malu. Kita yang mau sukses seperti Bapak menjadi hakim, bahkan menjadi teknokrat, yuk sekolah di MAN 1 Subang. Terima kasih banyak ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.